Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Wahid Ansori, kemudian ada Eka Tantiana, Angela Putri Ramadan, Anissa Tidar, Stafia Zufhanka, dan Destri Nurfitriani. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul perbedaan antara bimbingan, konseling, psikologi, psikoterapi, dan social work pada mata kuliah pengantar bimbingan dan konseling. Seperti apa materinya? Mari kita simak berikut ini. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance and counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Namun, tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Menurut Setzer dan Stone, bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Sedangkan, menurut Rohman Natawijaya, bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan sama dengan membantu orang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Bimbingan diberikan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka mencapai perkembangannya yang optimal. Bimbingan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik individu, kelompok, anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua dapat diberikan bimbingan. Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu adanya interaksi antara konselor dan klien dalam suatu kondisi yang membuat konseli terbantu dalam mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri serta bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil. Pada hakikatnya, psikologi konseling menunjuk pada studi ilmiah mengenai aspek-aspek psikis yang terlibat dalam proses konseling, yaitu aspek psikis pada konselor, klien, dan pada interaksi antara konselor dengan klien. Berkaitan dengan hal ini, Nelson mengemukakan ada 4 alasan bahwa konseling merupakan proses psikologis, yaitu 1. Dilihat dari tujuannya. Rumusan tujuan konseling itu adalah berupa pernyataan yang menggambarkan segi-segi psikologis dalam diri klien. 2. Dilihat dari prosesnya. Seluruh proses konseling merupakan proses kegiatan yang bersifat psikologis. 3. Dilihat dari teori atau konsep. Konseling bertolak dari teori-teori atau konsep-konsep psikologis. 4. Dilihat dari riset. Hampir semua penelitian dalam bidang konseling mempunyai singgungan dengan penelitian dalam bidang psikologi. Untuk memperoleh hakikat lebih jelas mengenai tentang psikologi konseling, maka berikut ini beberapa pendapat dari para ahli yang mendefinisikan konseling. Menurut Rogers, konseling merupakan proses di mana struktur diri dibuat sesantai mungkin demi menjaga hubungan dengan ahli terapi, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tertolak dirasakan dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam suatu diri yang telah dirubah. Menurut Gibson dan Michel, konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut Peterson, konseling adalah proses yang melibatkan hubungan antar pribadi antara seorang terapis dengan satu atau lebih klien, di mana terapis menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan sistematik tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien.
Kavanagh dan Levitov menyimpulkan bahwa dari definisi konseling yang ada, konseling memiliki 4 komponen utama, yakni hubungan masalah, tujuan, dan treatment. Yang pertama hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara konselor dengan konseli. Pentingnya hubungan dalam konseling telah lama digali oleh para ahli psikologi, seperti Freud, Sullivan, dan Rogers. Dalam hubungan konseling, konselor mengembangkan berbagai sikap seperti empati, hangat, terbuka, unconditional, positive regard, sehingga hubungan yang dibuat antara konselor dan konseli dapat menjadi sebuah instrumen yang dapat membantu konseli. Oleh karena itu, hubungan dalam konseling disebut sebagai helping relationship atau hubungan yang membantu. Yang kedua adalah masalah. Masalah merupakan komponen penting dalam konseling. Berbagai teknik konseling yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya bertujuan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseling. Yang ketiga, tujuan. Tujuan konseling bervariasi sesuai dengan orientasi teoritis dan masalah konseling. Beberapa teori menekankan pada perubahan kognisi dan pemahaman. Teori lainnya menekankan pada perubahan emosi dan perilaku, dan ada juga teori yang bertujuan mengembangkan dan pertumbuhan individu. Terdapat pendekatan konseling fokus secara langsung pada proses belajar dengan fokus utama mengubah perilaku yang maladaptif dengan perilaku yang adiktif. Tetapi secara umum, berbagai pendekatan tersebut fokus pada salah satu di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi interpersonal dan intrapersonal. Yang kedua, perkembangan kepribadian. Dan yang ketiga adalah membantu individu yang mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Dan yang keempat adalah treatment. Treatment dalam hubungan konseling dilaksanakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Pelaksanaan treatment sangat tergantung pada permasalahan konseling dan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya adalah psikologi. Yang pertama adalah pengertian psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara garis besar, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa. Secara umum, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa, baik gejala, proses, maupun latar belakangnya. Ilmu psikologi diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah tertentu. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi mencakup segala gejala jiwa, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan campuran. Contohnya ada psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi kriminal, psikologi abnormal, dan lain-lain. Selanjutnya ada objek kajian psikologi. Objek kajian suatu ilmu terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material adalah segala materi yang menjadi kajian dari suatu ilmu. Dalam ilmu psikologi sendiri, yang menjadi objek material adalah manusia. Yang kedua, ada objek formal. Objek formal ini berarti sudut pandang dalam mengkaji materi-materi tersebut. Objek formal ini menjadi pembeda antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Dalam ilmu psikologi, objek formalnya adalah perilaku. Psikologi sendiri lebih berfokus pada pikiran, perilaku, dan interaksi manusia. Profesi psikologi memberikan bantuan yang berfokus pada cara berpikir dan perilaku, memberikan terapi baik untuk individu maupun kelompok, selama hal tersebut tidak memerlukan obat-obatan. Kemudian, ada psychologist disorder, terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk gangguan yang ringan, bisa meliputi stres, gangguan penyesuaian, dan lain-lain. Untuk tingkatan sedang, ada depresi dan anxiety, dan untuk tingkatan yang berat, ada kehilangan kontak dengan realitas. Dalam psikologi, semua yang ditangani tidak memerlukan obat-obatan, jadi hanya sampai pada tingkatan yang sedang. Dalam profesi psikologi sendiri, juga digunakan metode konseling sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan kliennya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang psikoterapi.
Apa itu psikoterapi? Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan. Jadi, psikoterapi berarti pengobatan jiwa. Menurut Lewis R. Wolberg tahun 1977, psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologik terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan: 1. Menghilangkan, mengubah, atau menurunkan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, memperantarai perbaikan pola tingkah laku yang terganggu. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan serta mengembangkan kepribadian yang positif. Maka, dapat kita simpulkan bahwa psikoterapi adalah suatu intervensi interpersonal relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupannya. Psikoterapi juga memiliki karakteristik umum, yaitu yang pertama, berdasarkan hubungan interpersonal. Yang kedua, menggunakan komunikasi verbal antara dua orang atau lebih sebagai elemen penyembuhan. Yang ketiga, keahlian khusus pada bagian dari terapis dalam menggunakan komunikasi dan hubungan dalam cara penyembuhan. Yang keempat, berdasarkan struktur rasional atau konsep yang digunakan untuk mengerti problem pasien. Yang kelima, penggunaan prosedur dalam hubungan yang rasional. Yang keenam, hubungan terstruktur. Dan yang terakhir adalah harapan perbaikan. Klasifikasi psikoterapi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, menurut siapa yang terlibat dalam pengobatan, yaitu psikoterapi individu, kelompok, berpasangan, dan keluarga. Dan yang kedua, menurut isi dan metode yang digunakan, yaitu analitik, interpersonal, kognitif, dan semua psikoterapi yang bertujuan merubah aspek-aspek dari pasien. Psikoterapi juga memiliki tujuan yang secara menyeluruh. Yang pertama, untuk perawatan akut, yaitu intervensi klinis dan stabilisasi. Dan yang kedua, rehabilitasi, yaitu memperbaiki gangguan perilaku berat. Yang ketiga, pemeliharaan, yaitu pencegahan keadaan memperburuk jangka panjang. Dan yang terakhir, restrukturisasi, yaitu meningkatkan perubahan yang terus-menerus pada pasien. Social work atau pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat guna memperbaiki, mengembalikan, meningkatkan, dan mengembangkan keberfungsian sosialnya serta berupaya mendorong terjadinya perubahan sosial demi tercapainya standar kesejahteraan dalam kehidupannya. Pekerjaan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami, dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik
pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut. Yang pertama yaitu membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata. Yang kedua yaitu memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok. Yang ketiga yaitu membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan. Dan yang keempat yaitu ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Pekerjaan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik ia sebagai individu maupun kolektivitas. Pekerjaan sosial berusaha membantu orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber, dan mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi, pekerjaan sosial tidak hanya menangani orang, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan sistem sumber dan kebijakan sosial. Nah, itulah tadi sedikit materi dari kami. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa bimbingan, konseling, psikologi, psikoterapi, dan social work memanglah berbeda, namun mereka saling berkaitan. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.